Sayyidul Istighfar ini bisa kita katakan ini sebagai premi surga kita. Bayar polisnya itu setiap sehari 2 kali. Pagi kita baca sebagai jaminan penuh kalau kita mati hari itu sudah dipastikan surga. Karena Rasulullah dawuh seperti itu tadi, fahuwa min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala aydan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin hadirat jamaah masjid At-Taqwa Ringin Anom Panalukan Situbondo, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur dan meningkatkan rasa syukur kita di mana kita dari hari ke hari masih bisa memelihara, masih bisa menjajamkan dalam diri kita kesempatan atau kesadaran bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pernah kita pelajari bahwa ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, wati syariatil hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan, perbuatan keburukan yang sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan. Itu kita diperintahkan untuk mengikuti atau menyusulinya dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menjadi kafarat atau menjadi penghapus keburukan yang telah lalu. Kalau perbuatan baik itu akan menjadi sebab Allah menghapus keburukan-keburukan yang telah kita lalui, maka wa'lam, ketahuilah, kita perlu ketahui bahwa puncak kebaikan itu adalah taubat. Puncak kebaikan itu adalah taubat. Jadi perbuatan taubat itu merupakan satu bentuk perbuatan kebaikan yang tertinggi. Maka kita masih di dalam bab taubat. Di dalam bab taubat ini akan mengenali lebih dalam juga pernak-pernik yang diceritakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh para sahabat, yang ditulis oleh
Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ar-Riyadhus As-Shalihin ini. Tempo lalu kita sudah membahas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dan bertaubat, bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertaubat itu lebih dari 70 kali dalam sehari. Dalam hadis yang ke-13 menyatakan demikian. Kemudian hadis yang ke-14 kemarin menyatakan bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, sungguhnya aku bertaubat dalam sehari itu 100 kali. Telah kita ambil faedah bahwasanya sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari taubatnya 100 kali. Orang yang notabene sudah maksum, sudah dijamin oleh Allah tidak akan berdosa. Kalaupun berdosa, sudah ada jaminan ampunan terhadap dosa-dosa yang belum dikerjakan. Itu pun masih bertaubat 100 kali. Apalagi harusnya kita. Sebanyak pertanyaan, kalau saya istighfar atau bertaubat lebih dari 100, hitungannya lebih dari 100 boleh Ustaz? Boleh. Ya lebih bagus, maksudnya lebih bagus dalam arti apa? Memperbanyak taubat. Tetapi kalau kita ambil kesunahannya dari teks sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ambil hitungan yang sesuai dengan hitungan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, 100 istighfar 100 kali, jangan seperti itu. Nah itu yang kemarin. Terus kenapa 70 lebih atau 100? Karena jangan lupa, istighfar atau bertaubat itu satu kebajikan yang paripurna. Fungsinya yang pertama jelas, menjadikan sebab Allah menghapus dosa-dosa manusia. Bertaubat, ya, melakukan dosa besar, bertaubat dari dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil juga akan terhapus dengan otomatis. Dalam sehari seseorang melakukan dosa besar 5 kali, kemudian mengikuti dawuhnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istighfarnya bertaubatnya 100 kali, maka yang 5 dosa tadi itu oleh Allah ampuni, yang 95 pertaubatannya ini menjadi saldo, menjadi pahala yang tersimpan. Nah ini jadi nggak ada ruginya kita beristighfar, bertaubat sebanyak 100 kali, karena hampir tidak mungkin sejahat-jahatnya orang, sefajir-fajirnya orang sehari itu melakukan dosa besar sebanyak 100 kali. Nyaris tidak mungkin, kecuali Israel mungkin ya, sekali meluncurkan roket membunuh ribuan orang misalkan. Itu dosa besar. Itu nggak bisa diomong karena mereka orang kafir. Alhamdulillah, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina benar-benar mendapatkan derajat syahid, sehingga kita perlu iri sebenarnya. Mereka mendapati maut, mendapati takdir mautnya di jalan jihad fisabilillah. Mudah-mudahan kita dengan mendukung, dengan apa yang kita bisa, dengan doa, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan oleh mereka yang mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat maknanya adalah kembali kepada rel Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin kita sudah kupas itu. Yang belum tersampaikan adalah kalimat-kalimat istighfar yang syar'i yang bagaimana gitu. Kalimat-kalimat istighfar ya, yang pasti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis kemarin itu, inni astaghfirullahi wa atubu ilaih. Ini kalimat yang keluar dari lisan baginda Nabi SAW. Berarti istighfarnya kita bisa ambil itu, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Ini di luar istighfar yang
yang bisa kita singkat, misalkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap habis sholat itu, setiap selesai salam, Rasulullah mencontohkan istighfarnya hanya istighfar astagfirullah 3 kali. Astagfirullah, 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 dan dikeraskan. Artinya istighfar itu banyak ragamnya. Ada astagfirullah gitu saja, ada astagfirullah al-azim, ada astagfirullah al-azim, ada ini yang diucapkan oleh baginda Nabi adalah astaghfirullahi wa atubu ilaik, wa astaghfirullah wa atubu ilaik, atau astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ini lebih lengkap lagi. Dan yang ingin kita garis bawahi tekankan dalam pertemuan kali ini, menyelesaikan tentang hadis 13-14 yang bulan lalu kita sampaikan, adalah ada istighfar yang sedemikian menjadi penghulu dari segenap istighfar, yakni sayyidul istighfar. Mudah-mudahan jamaah wiringan anum sudah hafal semua nggih sayyidul istighfar, Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ada yang enggak hafal, Pak? Hafal semua nggih? Kalau enggak hafal, ini dihafalkan, Pak. Ini dihafalkan dan dibaca minimal 2 kali sehari, pagi dan sore. Karena apa? Karena dawuhnya Kanjeng Nabi, setelah Kanjeng Nabi menyatakan sayyidul istighfar itu raja atau penghulu dari istighfar itu adalah disebutkan tadi. Kemudian Nabi menyambung, wa man qalaha, barang siapa yang mengucapkan kalimat sayyidul istighfar tadi itu, min nahari muqinam biha, di waktu siang dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan maknanya begini, Pak. Pahami itu artinya ucapkan dengan sesungguh-sungguhnya. Ya, ini kalau dibahas 1 kali pertemuan wungkul ini baru, ini detil, tapi kita sekilas saja, nanti diperjelas di tempat lain. Bisa sendiri, baca-baca sendiri atau ngobrol lah begitu ya. Wa man qalaha min nahari muqimam biha, barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar tadi di siang hari dengan penuh keyakinan, famata min yaumihi qabla ayyumsi, dan dia mati di hari itu sebelum sore. Mati sebelum sore, siang baca, terus kemudian jam 2 siang mati misalkan, jam 10 baca, atau jam duha itu baca, atau habis subuh gini sudah baca, pagi zikir pagi baca, kemudian siang mati sebelum sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia langsung digolongkan sebagai penduduk surga. Ini yang manfaat yang siang. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinam biha, dan barang siapa yang membacanya di malam hari dengan penuh keyakinan. Di malam hari, Pak. Malam hari itu waktunya ya mulai maghrib sampai fajar, sampai subuh, sampai datang fajar shadiq itu. Famata qabla ayyusbih, kemudian dia mati sebelum datang waktu subuh, mati di malam itu, mati, fahuwa min ahlil jannah, maka dia digolongkan langsung sebagai ahli surga. Maka Rasulullah menuntunkan sayyidul istighfar ini dimasukkan dalam rangkaian bacaan zikir pagi petang. Yang biasa melakukan zikir pagi petang, al-maksyurat, itu pasti akan membaca sayyidul istighfar ini. Ini bisa kita katakan karena jaminannya sedemikian jelas, ya. Maka ini bisa kita katakan ini sebagai premi, Pak, sebagai premi hidup kita, sebagai premi bagi surga kita. Kalau premi asuransi itu, ya, kalau kita ikut asuransi misalkan
Ya, harusnya yang syar'i ya, asuransi ya. Asuransi, kemudian kita sudah punya premi. Premi, kalau meninggal itu mendapatkan santunan 100 juta misalnya. Kalau meninggal. Kalau kecelakaan santunannya berapa, kalau meninggal santunannya berapa. Kita punya premi. Bagi yang punya premi, dia aman. Kapanpun meninggal, ya meskipun baru ikut asuransinya, baru ikut 1 bulan, kalau meninggal sudah dia berhak atas premi itu, atas atas pertanggungan itu, jaminannya itu. Ini asuransi dan pastinya harus dibayar setiap berkala. Nah, Sayyidul Istighfar ini bisa kita katakan ini sebagai premi surga kita. Kemudian bayar polisnya itu setiap sehari 2 kali. Pagi kita baca sebagai jaminan hidup kita sampai sore. Pagi kita baca sebagai apa? Sebagai jaminan penuh kalau kita mati hari itu, ya. Kalau kita mati hari itu sudah dipastikan surga. Karena Rasulullah dawuh seperti itu tadi. Fahuwa min ahlil jannah. Kemudian sore kita baca, petang kita baca. Ya, pada zikir petang itu kita baca sebagai jaminan surga kita, sebagai jaminan kematian untuk surga kita itu sampai subuh. Ya itu ya, jadi ini Sayyidul Istighfar ini luar biasa. Kalau yang belum hafal, ya dihafal. Tidak panjang, itu hanya segitu. Ini Sayyidul Istighfar ini, jadi monggo ini sebagai, sudahlah, bayangkan asuransi tadi itu dah jaminan surga kita, ini termasuk amalan yang ringan tetapi menyediakan pahala yang sedemikian besar, jaminannya surga.